Halo Pak, terima kasih Pak sudah menyempatkan untuk eh, berbagi ilmunya Pak, Oke, terutama no problem, no problem. terkait kepemimpinan ini. Sebenarnya Pak Feli, bagaimana kabarnya Pak? Sehat, 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 sehat. Thank you. Ini dengan Sehat ya siapa? Pak? Sorry, saya belum save tadi nomornya. Oh iya, Dengan eh, perkenalan Pak, Adriel saya ya. ya Adriel Fahrezi Oh, Rahayu. oke, Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Pak. Sekarang oke, menempuh semester 7. oke, Jadi saya tuh sekarang ini ada mata kuliah tentang kepemimpinan Pak. oke, Nah, di sini saya disuruh untuk mencari sosok eh, pemimpin gitu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik gitu. Dan saya rasa Bapak sangat cocok untuk saya interview terkait kepemimpinan ini, Pak. oke. Thank Mungkin you, thank kita you, thank langsung you. mulai saja ya, Pak. Boleh, 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 Adriel ya. Eh, Baik, Pak. Terkait materi kepemimpinan ini, yang saya ketahui, Pak, bahwa kepemimpinan ini tidak lepas dari yang namanya visi ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak merumuskan visi gitu. Sebelum sebelum Bapak memulai sesuatu kan kita harus merumuskan visi tersebut. Nah, Bapak ada triknya untuk merumuskan visi tersebut nggak, Pak? Lalu eh, bagaimana visi tersebut bisa menjadi inspirasi untuk tim Bapak atau bawahan Bapak itu? Mungkin itu, Pak. Oke, jadi visi itu atau ibaratnya end goal ya. End goal atau visi misi itu poin yang paling penting. Itu kita harus set dari awal, biarpun visi misi itu nanti pada ujungnya akan berubah. Jadi ini yang kadang sering miss ya. Maksudnya sering miss bahwa visi itu nggak boleh berubah. Visi itu pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi ibaratnya kalau kita nggak ada tujuan, kita kan nggak tahu mau nyampainya kapan. Ya kan, kita nggak tahu nih apa yang kita Ya, harus harus capai. Jadi visi itulah nomor satu. Tapi kita juga harus tahu bahwa visi itu tidak mengikat. Karena kalau ya, kita menganggap bahwa visi itu mengikat, kita juga bahaya. Artinya kita nggak fleksibel. Paham ya? Jadi visi itu satu ya, ya, sisi Pak. penting, tapi di lain sisi dia tidak boleh tidak berubah. Ya kan? Nah, Menyesuaikan keadaan ya, Pak. yes, betul. Nanti itu lama-lama kelihatan tuh seiring dengan berjalannya waktu. Kita kan kelihatan bahwa kita harus merubah ke sini, kita harus ke sini. Oh, ternyata di depan itu ada contoh kita mau dari titik A ke titik B. Tapi dalam perjalanan kita ketemu batu yang kita nggak bisa lewatin. Nggak mungkin dong kita paksain terus. Kita kan harus bisa mengelilingi si batu itu. Ya, Nah, pada saat kita mengelilingi batu itu bisa jadi titik C ternyata lebih bagus. Ya kita set haluan kita ke titik C. Ya kan? Tapi tetap kita harus ada visi ke depan itu. Nah, setelah visinya titik A, titik B, titik C itu kita set, baru kita harus jelaskan ke timnya kita bahwa ini yang kita mau capai. Jadi semua ibaratnya satu organisasi itu tahu nih tujuan kita mau mencapai titik C. Baru kita bagi perannya masing-masing. Ada yang khusus kalau kita ibaratnya kita kita mengibaratkan kita lagi bangun rumah. Ada yang ngurusin sipil, ada yang ngurusin electrical, ada yang ngurusin pembebasan lahan, ya kan? Tapi kita tahu nih bahwa kita tujuan utama mau bangun rumah. Inilah gambar rumahnya. Jadi itu sih yang saya bisa bisa share bahwa soal visi itu nggak boleh berubah. Nah, contoh lagi kalau misalnya kita mau bangun rumah nih, ya kan? Udah ada gambarnya nih. Ternyata ada peraturan bahwa rumah itu nggak boleh melebihi sekian meter. Kan nggak mungkin kita paksain, ya ya. kan? Jadi itulah yang saya bilang bahwa visi itu penting tapi tidak mengikat. Baik, baik, Pak. Mm-mm. Lalu tadi Pak, eh, Bapak menyebutkan tentang bagaimana agar bawahannya itu paham ya Pak tentang visi kita. Nah, itu cara mengkomunikasikannya gimana ya Pak? Nah, jadi eh,
Yang paling penting itu adalah kita sebagai pemimpin itu bisa memberi gambar keseluruhan. Jadi seringkali itu karena kita udah lihat visinya nih. Oke, kita sebagai seorang pemimpin kita udah lihat gambar rumahnya. Tapi karena kita udah sering lihat gambar rumah ini, kita udah terbiasa nih. Sedangkan timnya kita itu belum tentu apa waktu yang dia spend untuk ngelihat gambar ini sama dengan kita. Jadi kita selalu berasumsi bahwa timnya kita itu udah sepaham, sevisi, semisi, dan mereka udah paham detailnya. Padahal enggak. Itulah yang sering terjadi kejadian bahwa sang pemimpin berasumsi bahwa apa yang dia lihat, bawahan itu udah lihat, tim member udah lihat. Padahal enggak. Jadi seorang pemimpin itu paling tidak boleh berasumsi bahwa timnya dia itu udah paham. Itu asumsi yang paling bahaya. Jadi kita harus sebisa mungkin, secerewet mungkin memberikan visi itu. Every day, every hour, every minute. Itulah tugas kita. Menjual visi ini ke timnya kita. Berulang kali, berulang kali. Jadi jangan pernah bosan untuk menjual visi itu. Makin sering makin bagus. Itulah baru bisa akhirnya kita sebagai satu tim itu satu suara atau memiliki visi yang sama. Itu tugasnya pemimpin. Tidak Oke, bosan-bosannya oke. untuk memberikan informasi ke tim. Biarpun udah dikasih tahu, Selalu ulangin ya, lagi. reminder. Yes. Ya, udah dikasih tahu seakan-akan udah bosen nih. Enggak. Sampai mereka udah benar-benar hafal. Kalau di telepon ini menjual visi itu. Sampai tim itu udah hafal bahwa bos telepon lagi nih, leader telepon lagi untuk ngejual visi. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Lebih bagus mereka bosen dengerin daripada mereka nggak paham. Ya, Ya betul Pak. kan? Jadi Ya, ya. itulah yang penting. Jadi visi misi serta repetisi. As a leader itu kita harus repeatedly menjual visinya kita ke tim. Oke. Mm. Pak, mungkin itu terkait pertanyaan visi ya Pak. Kita beralih ke gaya kepemimpinan Pak. Kalau Oke. boleh saya tanya, kalau Bapak ini bagaimana Pak gaya kepemimpinannya? Lalu, apakah Bapak ini tipe orang yang, maaf ya Pak, dalam tanda kutip saklek gitu terhadap gaya kepemimpinan? Pokoknya dalam situasi apapun, saya memiliki gaya kepemimpinan A gitu, nggak bisa berubah. Atau malah Bapak fleksibel gitu. Situasi A, Oh, saya gaya kepemimpinannya A. B, kepemimpinannya berubah lagi mungkin. Bagaimana itu Pak? yes. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah journey. Oke. Itu adalah proses pembelajaran dan proses perjalanan. Itu kepemimpinan. Nah, ketika saya memulai Sri Nusa Engineering, itu dulu tim saya 5 orang. Oke. Gaya kepemimpinan saya ketika saya memimpin 5 orang, dengan sekarang kita udah ada hampir 100 orang, 200 orang, otomatis berubah, betul nggak? Dan Betul Pak. saya pun nggak tahu gaya kepemimpinan yang cocok itu apa. Jadi lagi-lagi sama seperti visi dan misi, bahwa leadership itu ketika sebuah organisasi 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, sampai nanti 1.000 orang, itu akan berubah terus dan itu akan terus eh, ibaratnya berevolusi. Nah, ketika seorang pemimpin itu gagal dalam improvement, leadership improvement, disitulah organisasi itu akan bubar atau akan gagal. Jadi sebagai seorang leader pun kita harus humble enough untuk belajar, ya kan? Jadi ketika Belajar mencari yang terbaik yes ya. betul. Jadi nggak ada satu rumus yang pakem, right? Jadi itu kita Baik, harus baik. harus terus improve. Ya, kita harus terus baca buku, kita harus terus menimba ilmu, kita harus terus mencari jurnal kepemimpinan. Ketika kita memimpin orang Indonesia, sama ketika kita memimpin orang Malaysia, ketika kita memimpin orang Singapura, ketika kita memimpin orang dari Australia, itu juga akan berubah. Tergantung dengan daerahnya mereka masing-masing, tergantung dengan budayanya mereka masing-masing. Contoh di tim saya itu ada orang banyak orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi.
Jawa sendiri terbagi, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, ya kan? Jakarta sendiri terbagi lagi, Jakarta Timur, ya kan? Anak-anak Bekasi, ya kan? Anak-anak Jakarta Timur beda lagi tuh gaya bicaranya, gaya komunikasinya dengan orang-orang misalnya dari Banten, ya kan? Dari Iya. Bogor. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu kita harus bisa secara fleksibel untuk menganalisa, oke, tim yang kita pimpin ini tim apa nih? Bagaimana kita bisa memotivasi mereka dengan berbagai macam background, ya kan? Ada yang dari keluarga yang udah mampu, ada dari keluarga yang belum mampu, ada yang dari keluarga yang benar-benar ibaratnya terpuruk, baru mau naik dari gen baru mau menjadi generasi kedua, ya kan? Jadi itu sendiri ada itu sendiri dinamikanya berbeda. Sebagai pemimpin harus paham itu, Oke, Pak. ya kan? Jadi itu yang Iya, kita iya. harus harus. Jadi nggak ada dalam leadership atau dalam berorganisasi itu nggak ada yang namanya rumus 1+1 sama dengan 2. Yang ada adalah Iya. iterasi. Iterasi. Ibaratnya, oke, saya udah tes dengan satu rumus. Ini udah mulai berhasil, tapi dia akan mentok ketika organisasi kembang. Saya harus mencari lagi cara mengiterasi dari yang udah berhasil. Coba kita iterate. Kita coba masukin rumus-rumus baru. Kita lihat nih arah itu dengan efek-efek itu. Kalau benar kita lanjut, kalau enggak kita harus bisa berubah, ya Iya, kan? Pak. Baik, baik. Uh, Ya, intinya terus mencari yang terbaik ya, Pak. Jangan yes, jadi bertahan di enggak satu keyakinan ya, prinsip. jadi itulah ilmu sosial, itu leadership, ya kan? Kita leadership itu kan Oke. memimpin begitu banyak manusia kan, dengan berbagai macam Iya, iya. background. Uh, Oke, baik, Pak. ya, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai ini, Pak, perbedaan antara manajer dan pemimpin. Nah, itu oke. menurut Bapak, apakah ada perbedaan mendasar terkait pemimpin dengan manajer? Jadi a good manager is a good leader, ya kan? A good manager is a good leader. Jadi tugasnya manajer itu apa? Tugasnya manajer itu memastikan bahwa tim di bawahnya mereka bisa berkembang dan mereplace manajer itu. Ngerti kan? Jadi tugasnya manajer apa? Selain membimbing, memberikan arahan, mengecek kerjaan, mereka juga harus bisa membina bawahan mereka untuk menjadi leader-leader selanjutnya. Itulah tugas manajer sebenarnya. Jadi mereka itu bisa membimbing suatu saat dari tim di bawah-bawah ini bisa mereplace dirinya sebagai seorang manajer. Jadi nanti manajer ini akan naik kelas menjadi direktur misalnya, menjadi general manager misalnya, ya kan, sampai menjadi CEO sebuah perusahaan. Jadi tugasnya manajer ataupun tugasnya seorang pemimpin itu adalah melatih pemimpin-pemimpin yang baru, melatih pemimpin-pemimpin atau orang-orang baru yang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, nanti yang bawah itu juga harus bisa tuh mentrain leader-leader berikutnya, baru kita bisa berkembang sebagai sebuah organisasi yang bagus. Ada jenjang karirnya. Ya kan? Jadi itulah Baik, baik. tugas manager. It's a good manager itu adalah seorang manajer yang bisa mentrain manajer-manajer baru. Oke. Ya kan? Ya, betul, Pak. Lanjut, Pak, ke aturan dan kedisiplinan gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau bagian dari apa ya, tugas dari pemimpin itu kan membuat aturan ya, membuat kebijakan. Bagaimana seorang pemimpin itu memastikan bahwa kebijakan yang dia buat itu dipatuhi oleh para bawahannya tanpa mengurangi kreativitas timnya itu, Pak. Nah, itulah yang kita sebut dengan sistem building ya. Kita bangun sebuah sistem ya. Nah, di sistem itu ada yang memberikan kebijakan, ada yang mengaudit kebijakan tersebut, ada juga yang mengaudit orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau kebijakan tersebut, ya kan? Jadi kayak kayak contoh, kita anggap negara Indonesia ini sama persis kayak negara Indonesia. Kita ada eksekutif yaitu presiden dan para menteri.
Betul kan? Mereka lah yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh DPR dari legislatif. Ya kan? Itulah badan DPR yang membuat kebijakan. Nah, gimana nih supaya kebijakan itu dilakukan sesuai yang udah dibuat? Makanya adanya adalah judikatif, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang mengaudit pekerjaan si eksekutif. Udah sesuai belum dengan peraturan yang dibuat oleh DPR? Nah, sebuah organisasi juga sama. Ketika dari kebijakan yang udah dibuat oleh perusahaan ada, bagi para general manager, direktur akan melakukan mengeksekusi kebijakan tersebut. Nanti ada lagi satu tim audit, tim controller dan audit di perusahaan biasa ada tuh untuk mengaudit nih si pelaku kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Nah, dalam sebuah sistem itulah yang kita harus jalankan. Itu namanya check and balances. Kita harus selalu dalam organisasi itu ada yang mengecek, ada yang membuat, ada yang mengeksekusi. Bentuknya boleh bermacam-macam, tapi ketiga faktor itu harus ada supaya kebijakan itu bisa dilakukan atau dieksekusi dengan bagus. Paham kan? Jadi selalu ada Paham Pak. Baik. check and balances. Ada yang buat, ada yang ngejalanin, ada yang mengecek. Oke. Ha-ha. Baik, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, Oke. mengenai kepercayaan tim Pak. Nah, itu bagaimana Pak agar tim kita ini percaya terhadap kita gitu. Lalu bagaimana cara mempertahankan kepercayaan tersebut gitu Pak? Nah, jadi saya selalu bilang bahwa manusia itu punya ada yang namanya gut feeling atau insting, ya kan? Kita itu selalu ada insting. Nah, ketika seorang pemimpin udah ngomong A, tapi yang dilakukan B, otomatis trust itu akan hilang, betul nggak? Ya, betul Pak. Nah, jadi tugas seorang pemimpin adalah memastikan apa yang sudah dijanjikan dieksekusi oleh si sang pemimpin. Sesederhana itu aja. Kalau saya udah ngomong, Konsisten. oke, ya konsistensi dengan mengeksekusi. Oke, saya bilang paling sederhana, saya akan perjuangkan untuk bonusnya kalian sama kenaikan gaji setelah kalian menyelesaikan proyek ini. Oke. Nah, pada saat proyek ini udah selesai, gaji itu udah bonus itu turun nggak? Itulah tugas pemimpin untuk memastikan apa yang sudah dijanjikan itu terlaksana. Disitulah baru kita bisa bangun trust. Betul kan? Nggak usah kita ngomong gaji. Sesederhana kita traktir. Oke, setelah ini selesai saya akan traktir. Ditraktir nggak? Ya kan? Jadi that relationship itu yang penting. Mengeksekusi Berarti apa dari yang udah situ kita ya, janjiin. Ya, sesederhana itu dari kita ngomong. janji. Ah, kita ngomong. Sesederhana itu. That's how we build trust. Karena trust itu nggak bisa diberikan dengan cuma-cuma. Trust itu must be earned. Ya kan? Harus Ya, didapat. Kita itu nggak akan dapat trust itu secara cuma-cuma. ketika tim kita sudah percaya, mungkin mereka juga akan lebih Yes, meningkatkan sudah pasti. kualitas performa ya Pak. Sudah pasti. Sudah. Ya. Kemudian terkait ini Pak, tadi kan tentang aturan dan kebijakan ya. Intinya kan pemimpin tuh punya kekuasaan di organisasinya atau di instansinya. Mm-mm. Nah, bagaimana agar si kewenangan itu tidak atau dilakukan secara bijak, Pak? Nah, Tidak jadi mungkin tidak melebihi disitulah apa yang menjadi kewenangan. betul disitulah tugasnya auditor, disitulah tugasnya Oke, controller. Jadi kita ada selalu kayak tadi yang kita bahas ada tiga apa tiga tahapan yang kita harus ada kan dalam sebuah organisasi. Nah, itulah tugasnya check and balances untuk memastikan bahwa tidak ada yang namanya abuse of power, ya kan? baik, baik. Ya, Berarti auditor itu ya, Pak, yang ya menjadi batas. betul. Polisinya lah Selanjutnya, Pak. ibaratnya. Oke, oke. Heeh. Lanjut, Pak, mengenai nilai-nilai ini, Pak. Setiap pemimpin pasti punya apa ya, nilai-nilai yang dipegangnya itu, Pak. Mm-mm. Nah, kira-kira nilai-nilai apa sih, Pak, yang bakal kalau Bapak sendiri gitu tunjukkan sebagai pemimpin gitu. Sehingga nanti nilai-nilai itu akan
contoh oleh mungkin bawahan atau tim kita gitu. Sesederhana namanya disiplin ya, sama Disiplin. integritas. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan konsisten dan tim itu melihat, mereka akan dapat sendiri bahwa oh, pemimpin saya disiplin, saya juga harus disiplin. Ya, oh pemimpin saya ada di integritas, saya juga harus ada integritas. Jadi dari kita sebagai pemimpin melakukan sesuatu hal-hal kecil aja secara konsisten, secara disiplin dan penuh integritas, itu akan tersalurkan ke tim. Oke, baik, Pak. Ya kan? Jadi kan kadang orang ngelihat kepemimpinan itu sesuatu yang kompleks. Enggak, bagi saya kepemimpinan itu sesuatu yang sangat sederhana. Dimulai dari dirinya kita sendiri, Oke, baik, ya baik. kan? Mungkin selanjutnya, Pak, Mm-mm. mengenai keseimbangan hidup seperti yang saya ketahui ya, Pak. Kalau Mm-mm. misalkan semakin tinggi jabatan, semakin tinggi tanggung jawab, itu mungkin kan beban pikirannya juga semakin besar ya, Pak. Ya, Nah, bagaimana itu menyeimbangkan antara saat menjadi pemimpin dengan kehidupan pribadi? Lalu jadi agar mencegah burnout gitu, Pak, bagaimana, Pak? jadi itu yang akan dihadapin ketika seorang pemimpin itu belum siap. Jadi ibaratnya jenjang atau perjalanan kita untuk menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi itu juga harus melalui ibaratnya step by step supaya mentalnya itu siap. Nah, biasa yang terjadi burnout atau terjadi terjadi apa work life balance yang nggak balance itu adalah ketika seorang pemimpin itu dipaksa untuk naik. Artinya Padahal sebenarnya belum siap. secara mental belum siap karena beban itu. Jadi ibaratnya kayak kita nge-gym. Oke, kita nge-gym. Kita biasa angkat yang 5 kilo selama 1-2 bulan. Kan jadi ringan. Terus kita naiklah ke Iya. 10 kilo. Kita angkat lagi 5-6 bulan. Kan jadi ringan. Mau sampai 20 kilo selama kita lakukan itu secara konsisten dan bertahap. Nggak ada yang berat. Betul nggak? Karena kita udah biasa Betul, dengan betul. beban itu. Intinya siap ya, Pak. Jangan pada Ya, saat belum siap dipaksa untuk melakukan ya, sesuatu, pasti betul. kewalahan ya. Yes. Jadi itulah tugas pemimpin yang di atasnya. Apakah mereka udah siap nih untuk di-upgrade, untuk menjadi berikutnya, pemimpin berikutnya? Oke, oke. Ah, Baik, baik. Sebenarnya tinggal oke. dua pertanyaan sih, Pak. Ini lebih ke pertanyaan untuk Bapak selama Bapak memimpin, terkait pengalaman-pengalaman saat memimpin, apakah ada tantangan terbesar pas selama ini saat Bapak Oh, memimpin? oh banyak lah. Setiap hari itu Apa tantangan. tuh, Pak? Jadi setiap hari itu kan tantangan. Jadi setiap hari kita harus bisa improve kan. Jadi kita harus Ya, bisa improve, kita harus bisa memastikan tim member kita itu improve. Nah ini kan sebuah tantangan. Nggak semua orang mau improve. Betul kan? Nggak semua orang mau belajar. betul. Nggak semua orang itu mau menjalankan visi dan misi. Jadi tantangan terbesar itu adalah memastikan visi misi kita tercapai dan dijalankan every day. Setiap hari. Itulah tantangan paling besar. Bagaimana kita bisa memastikan semua bagian dari organisasi itu menjalankan visi misi yang udah kita siapkan. Dan itu nggak gampang kan. Itu tantangan paling besar. Jadi kita memastikan visi misi kita itu dilaksanakan di luar dari PR-PR atau pekerjaan-pekerjaan teknis yang harus kita selesaikan. Jadi setiap hari itu adalah tantangan. Dan Baik, baik. setiap hari itu moving partnya banyak kan. Ya, Uh, baik, Pak. Selanjutnya, Pak. ya, Mungkin ada saran dari Bapak terkait calon pemimpin di masa depan, Pak. saran saya itu jadi seorang pemimpin itu adalah sebuah apa ya? Jadi seorang pemimpin itu bukan bahasanya apa ya? Seorang pemimpin itu adalah kita diberikan mandat. Oke, kita diberikan mandat untuk memastikan kita diberikan tanggung jawab moral sebenarnya. Jadi untuk bisa jadi seorang pemimpin kita harus sadar bahwa kita itu adalah memiliki tanggung jawab moral di mana kita itu bisa
membuat semua orang di bawah kita itu sukses. Ya kan? Jadi pemimpin yang sukses itu adalah ketika dia bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ya kan? Jadi saya di organisasi saya, cara saya melihat seorang pemimpin atau seorang manajer atau seorang supervisor itu sukses adalah orang di bawah dia itu bersinar. Jadi contoh, saya ada satu head process atau head engineer, di bawah mereka misalnya ada 2-3 orang. Nah, orang-orang di bawah mereka kalau bersinar, ibaratnya kerjanya bagus, performance-nya tinggi, komunikasinya improve setiap hari, berarti di atasnya itulah leader yang successful. Jadi leader yang successful itu nggak bersinar, ngeri kan? Tapi bawahannya ya, Pak. Bawahannya yang bersinar. Jadi kalau Ya. bawahan dari leader itu bersinar, berarti dialah leader yang successful. Tapi kalau dia yang successful, bawahannya tidak bersinar, itu bad leader. Justru terbalik. Paham kan? Jadi kalau Paham. atasnya bersinar, bawahnya tidak bersinar, artinya ini pemimpin yang gagal. Iya kan? Dia harus memastikan bahwa bawahan dia itu sinarnya lebih jelas, lebih terang dibanding dia. Itulah that's a good leader. Oke, Pak. Jadi Baik, Pak. tanggung jawab moral itu. Jadi tanggung jawab moral, pesan saya untuk leader-leader selanjutnya itu tanggung jawab moral kita untuk memastikan bawahan kita itu sukses. Baik, Pak. Uh-uh. Mungkin pertanyaannya sudah habis, Pak. Oke, Terima oke, kasih oke, banyak. oke, Paling saya sip, minta sama-sama. tolong, Pak. Boleh minta Ya, nasihat nggak, Pak, untuk diri saya sendiri gitu, Pak. Saya seorang mahasiswa, juga bekerja juga, Pak, sebagai karyawan swasta. Bapak punya nasihat hmm. untuk saya, mungkin untuk jenjang karir Jadi atau untuk pendidikan selanjutnya? untuk jadi orang itu akan stop atau jenjang karirnya atau orang itu nggak akan bisa naik kelas, ya kan? Itu ketika orang itu stop yang namanya bertanya, ya kan? Jadi ketika dia udah nggak ada rasa ingin tahu dan nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang dia mau jawab, di situ dia gagal. Artinya udah monoton, ngerti kan? Jadi Ya, tugas kita itu supaya kita bisa naik kelas atau bisa successful ya kita bertanya terus. Kita lihat apa nih yang bisa apa yang kita bisa improve dari organisasi ini. Gimana saya bisa add value ke kerjaan saya? Gimana saya bisa begini? Apa nih yang kurang nih dari apa yang saya kerjain selama ini? Ilmu apa nih yang saya kurang? Saya harus baca apa lagi nih? Coba cari lagi, Google lagi, YouTube lagi. Jadi di situ ada semua jawaban. Jadi di internet itu ada semua jawaban. Kalau kita mencari dengan pelan dan mencari di tempat yang tepat dan bertanya pertanyaan yang tepat. Itu sih baik, Pak. yang saya sering kasih tahu tim saya untuk bisa maju. Ya kan? Baik, Jadi kita baik. kerja itu di sebuah perusahaan bukan untuk perusahaan itu. Sebenarnya untuk kita. Ngerti ya? Kita diberi Iya, iya. kesempatan untuk kerja di sebuah perusahaan, disitulah kita bisa berkarya. Karena apa yang kita dapat, ilmu apa yang kita dapat selama kita bekerja di perusahaan itu nggak akan bisa diambil oleh perusahaan itu. Itu harta kalian. Iya. Itulah harta kalian, harta sebenarnya. Itulah knowledge kalian yang sebenarnya sangat berharga. Tapi kalau kita dikasih kesempatan bisa berkarya, tapi kita nggak berkarya, disitulah kita rugi. Rugi waktu. Betul kan? Betul, Pak. Ya, itu sih pesan-pesan saya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. oke. Pesannya Ya, sangat sama-sama. bermanfaat, dan mungkin pelajaran dari Bapak ini akan saya pegang teguh, Pak. Nasihat-nasihat dari Bapak, Oke. ilmu-ilmu dari Bapak. Dan saya Sip. sangat kagum Bapak mau gitu menerima wawancara saya gitu. Oh, Sangat enggak, saya apresiasi, Pak. Terima kasih banyak. Mbak, ya nggak apa-apa. Maksudnya selama saya bisa membantu, saya ada waktu ya. Nggak, it's no problem. Ya, Pak. Ya, oke. Mungkin Sip. saya cukupkan ya, Pak. Mohon maaf Oke. mengganggu kegiatannya, Ya, Pak. ya, nggak apa-apa. Yuk, thank you, thank you. Ya, selamat siang, Pak. Ya, yuk, Terima siang-siang, yuk. kasih. Yuk.